warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat panjang umur, sehingga saya bisa mengerjakan UAS dari mata kuliah ilmu fikih. Salawat serta salam tak lupa juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wafi Amor Syadi, dengan nomor NIM 1198030271, kelas Sosiologi 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas prinsip dasar ilmu fikih dan metode ilmu fikih. Yang pertama, saya akan membahas prinsip dasar ilmu fikih. Secara etimologi, prinsip adalah dasar, permukaan, aturan pokok, dan secara terminologi adalah kebenaran universal yang inherent di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Adapun prinsip hukum Islam dalam fikih, yang pertama yaitu prinsip keadilan. Yang pertama prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat prinsip kebebasan, yang kelima prinsip kemaslahatan, dan yang keenam prinsip at-ta'awun, dan yang ketujuh prinsip toleransi. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip tauhid. Jadi prinsip tauhid itu menghargai akal pada posisi yang serasi dengan wahyu, dalam upaya meyakini keberadaan Allah. Prinsip ketauhidan melahirkan prinsip akhlak al-karimah, yakni prinsip moralitas yang terjadi dan yang dapat menyucikan jiwa dan meluruskan kepribadian. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, atau yang biasa disebut dengan al-mizan, di mana dalam bahasa antara hak dan kewajiban sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jadi jika ia melakukan sesuatu, maka ia berhak menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan ada untuk dirinya dan orang lain. Nilai-nilai kemanusiaan membangun prinsip persamaan di mata Allah dan sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Tujuannya untuk menyebarluaskan persamaan hak dan kewajibannya. Dan yang keempat yaitu prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip ini merupakan hukum Islam yang menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak dengan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan secara individu, dan keberagaman dalam Islam tidak ada paksaan sama sekali. Yang kelima, prinsip kemaslahatan, yakni prinsip yang bertitik tolak dari kaidah penyusunnya. Argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan sebuah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Yang keenam yaitu prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan, ketakwaan, dan prinsip ini juga sebagai titik tolak ukur kehidupan manusia sebagai yang saling membutuhkan. Dan yang ketujuh yaitu prinsip toleransi. Prinsip ini dikehendaki oleh Islam merupakan toleransi yang menjamin tidak
terlanggarnya hak dan hak dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Tujuannya karena cara berpikir manusia berbeda. Satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai metode ilmu fikih. Fikih sebagai cabang ilmu Islam yang mempunyai andil dalam pembentukan karakter seorang muslim, karena ia mengatur dan menggerakkan tingkah laku manusia sesuai dengan syariat Islam. Dalam istilah ilmu fikih, penemuan hukum dipakai dengan istilah istinbat. Turuk al-istinbat yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dalam dalilnya. Selain itu, dalam hukum Islam, para juris muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama guna menerjemahkan hukum Islam dan realitas sosial. Adapun metode ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu ijtihad bayani dan ijtihad qiyas. Mengenai ijtihad bayani, ijtihad ini berusaha menjelaskan makna-makna nas yang masih memerlukan kejelasan. Dengan demikian, ijtihad ini merupakan penalaran untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis agar menemukan hukum syar'i dengan menggunakan kaidah. Metode ijtihad ini berupa metode tafsir, tanwil, jam'u, nasah, bahkan metode tarjih zalalan, menyelesaikan lafaz yang diduga mengandung penanganan konflik. Yang pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ijtihad qiyasi. Jadi ijtihad yang berusaha menyeberangkan hukum yang telah ada ketentuan nasnya pada masalah baru yang belum ada hukumnya, karena ada kesamaan hak hukum, karena ada kesamaan ilat hukum. Adapun dalam ijtihad ini ditempuh melalui metode qiyas dan ihtisan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.